dong. Tunggu. Baru ini loh, saya datang ke kebaktian anak muda, disuruh berdiri itu berdirinya pakai mulet dulu. Gitu ya, kayak orang bangun tidur. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ngajak kamu yel-yel dulu. Kalau saya bilang satu bahasa, kamu jawab gini, muda, beda, bagi Indonesia. Oke? Hafal ya, cuma 4 kata, oke? Kita coba. Jangan sedih-sedih dong. Kita coba ya. Satu bahasa, Muda, beda, bagi Indonesia. gak pernah upacara ini, gak pernah upacara pasti. Ulangin, satu bahasa, Muda, beda, bagi Indonesia. Bentar, aku ngantuk, aku kayak gini nih. Coba lihat sebelahnya diliatin. Bilang, kamu orang paling cakep yang pernah aku temui seumur hidupku. Oke. Sebelah kirinya pelengai lagi bilang, aduh kamu orang paling keren yang pernah tak temui seumur hidupku. Semuanya satu bahasa. Beda, bagi Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Allah, kita katakan haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala.
nyanyi. Saya akan ngetes. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Semuanya waktu bilang nyender ke kanan. Nyender, nyender, nyender kanan. Nyender ning. Gini loh bro, kalau dibilangi kanan itu kanan, 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 kanan terus sampai saya bilang kiri. Ini belum satu bahasa gak seru ah, ulangin. Oke, nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine sapa? Oke, ke kanan ya. Nyender, nyender ning. Aku belum bilangin nyender. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak berani mengambil resiko. Coba dong, orang Kristen harus berani ngambil resiko dong. Berani nyebrang gak? Nyender, nyender kanan. Nyender ning Gusti Yesus. Ke kiri, nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, nyender, nyender. Sekarang ke kanan pakai umat. Nyender, 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 nyender. Asik. Nyender ning Gusti. Boleh. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Katakan nyender. Nyender ning Yesus. Terus coba lihat sekitarnya. Katakan kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat. Yang di bawah lihat ke balkon. Katakan kau. kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Dari ujung ke ujung katakan kau. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kau. Tiada yang dapat memisahkan kita. Coba kamu tunjuk yang bukan dari gerejamu, cari muka yang kamu gak kenal. Aim satu yang ganteng gitu ya. Terus mulai katakan kau. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat. Oh, oh. Kau. Sekarang yang baris sebelah sini ngomong yang ke situ katakan. Kau. Yang kencang dong. Tiada yang. Oke, yang sini balas lebih kencang katakan. Asik. Sekarang semuanya sepakat katakan engkau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau
sini, ini ngomong jujur ya, soalnya kita juga sama. Siapa yang di sini selama pandemi, gerejanya, bagian anak mudanya berkurang. Boleh angkat tangan? Anak Fok langsung angkat tangan semua. Selama pandemi tiba-tiba semuanya turun. Kamu tahu gak? Firman Tuhan bilang, di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia. Jadi gak ada cerita pandemi, tiba-tiba gereja kita tuh menurun. Yang setuju sama saya katakan yes. Yang setuju habis gini gerejamu penuh, katakan yes. Satu bahasa, muda, beda, bagi Indonesia. Kami percaya Engkau yang menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Jagat raya, pencipta
Bima, Yung Celebes, Hyung Sumateranen Bon, pemuda kaum Betawi. Yong Bataks Bon, Hyung Minahasa. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kegerakan itu dimulai oleh para pemuda. Ya, aku, kamu, kita melebur menjadi satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, berdiri bagi kota. Bangkitkan kegerakan di Indonesia tercinta. Kamu yang merasa anak muda taruh tanganmu di dada kayak gini. Nyanyikan dengan saya, katakan ku berdiri. Ku berdiri di tengah. Tuhan, kami datang ini, kami generasi yang penuh dengan cinta. Generasi yang siap menyelesaikan destiny kami. Generasi yang rupanya seperti kuda balapan. Generasi yang melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung. Yang berlari seperti pahlawan, yang menerobos dengan kuat. Yang di depannya bumi gemetar dan langit bergoncang. Karena Allah alam semesta, Tuhan kami, Engkaulah yang memimpin kami, pasukan yang besar ini Tuhan, untuk menyelesaikan dengan kuat. Katakan tapi ku kan bersorak segenap hati dan amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, caranya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, dipuji. Ini tentang Tuhan, ini bukan tentang kami, ini bukan tentang kamu, ini tentang Tuhan. Katakan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, dipuji. Katakan setiap lidah, suku bangsa Indonesia, Indonesia bagi Yesus. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Kami beri pujian bagi anak Tuhan. Beri pujian bagi dengan 300 orang, cuma dengan 300 orang yang sepakat, yang satu bahasa dengan dia. Dan hari itu Alkitab mencatat mereka menghabisi yang tidak terhingga sampai gak terhitung, cuma dengan 300 orang yang sepakat. Hari ini berapa banyak kita mau sepakat dengan Tuhan? Berapa banyak kita mau sepakat agree bahwa gak ada lagi penurunan jumlah. Yang ada seluruh umat manusia dipenuhi Roh Allah, gereja-gereja penuh, semuanya penuh, sekolah-sekolah akan mulai penuh dengan orang-orang Kristen. Yang mau sepakat dengan saya, kita cuma mau sembah Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sepakat kembalikan semua buat Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
dikembalikan pujian, hormat, syukur, semua keagungan, semua penyembahan kepada Tuhan. You deserve the glory. Hari ini waktu kamu datang, kamu duduk di kursi yang kamu pilih sendiri, betul ya? Dan di bawah kursimu, kamu boleh cek, di situ ada sesuatu buat kamu. Di bawah kursi gini. Oke, kamu boleh cek. Itu kursi yang kamu pilih sendiri ya, jadi itu nggak ditentukan sama panitia. Boleh diambil. Oke, setelah kamu ambil, buka. Kamu boleh buka. Sudah kamu buka, kamu boleh baca, dibaca. Itu kayak surat cinta gitu ya. Anggap itu sebagai janji Tuhan sepanjang tahun ini buat kamu. Sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan, saya mau tanya, jawab dengan jujur di dalam hati. Nanti kalau terlalu kenceng, malu sama sebelahnya. Berapa banyak dari kamu yang kalau ada sesuatu banget di dalam hatimu yang kamu tahu Tuhan itu gak suka, Tuhan itu minta dari kamu. Tapi berapa banyak dari kamu yang kamu bilang enggak Tuhan, jangan deh. Tahu gak kamu? Bahkan ilmu bisnis aja, orang dunia aja tuh tahu bahwa kalau kamu men-stretch, memperbesar kapasitasmu, maka berkatmu itu juga akan membesar. Pada waktu hatimu membesar, maka semua yang turun di atas hidupmu itu juga membesar. Dan berapa banyak yang hari ini mau ngomong, Tuhan, kegagalan kota ini adalah kegagalanku. Jadi dosa-dosa nyontek, dosa-dosa bucin itu udah nggak zaman gitu. Berapa banyak yang hari ini mau ngomong, Tuhan, kota ini bagianku, supaya yang namanya berkat kota jatuh ke dalam hidupmu. Urapan untuk melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung jadi bagianmu. Urapan untuk berlari seperti generasi Yoel jadi bagianmu. Itu perlu meletakkan sesuatu. Sungguh itu perlu meletakkan sesuatu. Hari ini kamu yang mau meletakkan itu. Saya undang kamu berdiri. Yang mau meletakkan aja. Saya nggak akan suruh kamu maju. Saya cuma suruh kamu berdiri. Kamu yang mau meletakkan hidupmu dan ngomong, oke Tuhan, aku akan berdiri buat kota ini. Aku akan sepakat bahwa mulai hari ini aku akan berdoa dan gerejaku akan penuh. Aku akan berdoa dan youthku akan penuh. Aku akan berdoa dan populasi kekristenan di kota ini akan melejit 7 kali, 10 kali, 100 kali lipat dari sebelumnya. Angkat tangan dengan saya. Mengikut Yesus.
Mari sama-sama tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami sore hari ini datang di hadapan-Mu. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Mari sama-sama angkat hidup-Mu di hadapan altar Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Penuh kita. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Come on. Tuhan. Sembah dan puji. Adalah. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Mari sembah Tuhan. Saya nggak tahu sudah berapa lama engkau tidak menaikkan sebuah penyembahan di hadapan. Engkau hanya kebaktian Zoom, engkau mungkin hanya kebaktian di tengah kasurmu. Tapi mari sore hari ini naikkan sebuah penyembahan. Sembah dan puji. Shakanarama shekenaramaso. Sembah, sembah dan puji. Keluar dari hatimu, oh sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan. Lagi sembah, sembah, sembah Tuhan. Oh, sembah dan puji, nuwitamu. Sembah dan puji, nuwitamu. Sembah dan puji, bagaikan tanah kering. Biar jemaat saja katakan yang mari berurusan dengan Tuhan. Bapa, beracaralah atas tempat ini, memulihkan, mengalir
Ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Shekinara barasa kanara barase. Sokonara barasha kanara barasa kanara. Okonara bashekinara basa kanara baso. Shakanara barashekinara barasa kanara. Beracaralah atas tempat ini. Bapa, sampaikan yang Kau mau. Terima kasih. Tetap di dalam hadirat Tuhan, teman-teman boleh duduk. Kejadian 16 ayat yang kedua. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana atas kita semua? Boleh lambaikan tangan sama-sama. Dimanapun saudara berada, percayakan kau Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam hidupmu. Boleh lambaikan tangan sekali. Saya mau tanya seberapa banyak yang dari Blora, boleh angkat tangan. Yang dari Blora, yang dari luar kota, yang dari Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Joshua Christian.
Saya dari Jakarta, saya baru sampai kira-kira 2 jam yang lalu. Dan mari kita sama-sama berdoa, kita mau melihat sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan. Amin. Amin. Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kita ini seringkali punya bahasa yang berbeda dengan Tuhan. Kita ini seringkali punya bahasa yang beda sama Tuhan. Di saat Tuhan berkata tentang aku akan melahirkan anak ilahi dalam hidupmu. Ternyata seorang sahabat Allah sekalipun yang dia dengar, siapa tahu anak perjanjian akan lahir melalui Sarah. Siapa tahu anak perjanjian akan lahir bukan dari Sarah tetapi dari siapapun. Profetik kan? Waktu Tuhan berkata tentang lawatan dan yang datang ialah penyakit, kita berkata, oh ya, mungkin ini saatnya kita tenang sejenak. Di saat Tuhan berkata tentang jiwa-jiwa, kita berkata, oh mungkin kita bisa membawa jiwa-jiwa kalau kita diam di rumah. Dan di Alkitab ditulis hari itu Sarai berkata kepada Abram, mungkin oleh Hagarlah aku dapat memperoleh seorang anak. Ada bahasa yang gak nyambung dengan bahasa Allah. Ada sebuah bahasa yang berbeda yang gak connect dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini saya akan bahas tentang orang-orang yang tidak pernah bisa mengerti untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Kita bisa buka di kitab Bilangan 20 ayat 7 sampai ke 8. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah kepada di depan mereka kepada bukit batu supaya diberikan air. Tetapi kemudian Musa turun dan Musa memukul bukit batu itu. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Saudara, seringkali kita ini punya bahasa yang gak match dengan Tuhan. Seringkali kita ini punya bahasa yang gak nyambung dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita ini punya bahasa yang gak connect dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Saya mau kesaksian. Saudara, saya mau kesaksian. Suatu kali saya pernah kuliah di Malaysia. Dan singkat cerita saya pendaftaran, saya minta agent dan lain sebagainya. Dan singkat cerita saya ini telat dimasukkan input datanya di Malaysia. Jadi singkat cerita data saya telat dan saya nggak bisa masuk. Saya tahu itu adalah rencana Tuhan untuk saya pergi ke Malaysia dan berkuliah. Singkat cerita saya pergi ke Malaysia dan saya berkata saya tahu Tuhan mau saya kuliah di sini. Dan saya ketemu dengan semua admin, saya ketemu dengan semua orang dan mereka berkata pendaftaran sudah ditutup. Maka naluri seorang manusia akan berkata, oh ya mungkin saya akan berkuliah di tempat yang lain. Mungkin. Tapi ada seorang hamba Tuhan berkata, kamu harus kuliah di Malaysia. Dan saudara tahu saya ini datang ke counter pendaftaran. Dan saya bilang, Pak, Bu, saya harus kuliah sekarang. Mereka bilang, Mas, maaf, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris Malaysia. Perkuliahan sudah mulai 3 minggu. Dan namamu pun tidak ada di situ. 3 minggu sudah mulai. Saya nggak tahu mau jawab apa. Saya cuma berkata, Pak, saya harus kuliah. Saya tidak mau mundur tahun depannya, semester selanjutnya. Saya harus kuliah. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Karena saya mencoba beriman. Saya cuma tumpang tangan di depan counter pendaftaran. Tuhan, aku mau kuliah Tuhan. Aku mau kuliah Tuhan.
Saya mau bersaksi di depan teman-teman semua. Tiba-tiba ada satu orang laki keluar. Singkat cerita dia ngomong-ngomong. Dan ternyata dia punya jabatan yang cukup tinggi. Dan singkat cerita saya kuliah, saudara. Saya masuk ke kelas hari itu juga. Dan dosennya nanya, kamu siapa? Saya bilang saya Joshua Christian dari Indonesia, Pak. Perkuliahan sudah mulai 3 minggu. Kamu sudah kelewat semua pelajaran sebanyak 3 minggu. Saya berkata, Pak, saya harus kuliah. Saya dikasih tugas semua. Dan singkat cerita, saya bisa kuliah. Begitu saya udah lulus, 2,5 tahun saya lulus. Masalah yang sama saya harus hadapi. Masalah selanjutnya adalah saya tidak bisa wisuda sekarang. Alasannya kenapa? Karena untuk wisuda saya harus kasih paspor saya selama 2 minggu. Dan berarti saya nggak bisa ikut KKR. Dan padahal saya yang khotbah di KKR yang ada di Indonesia. Saya udah lulus. Kejadiannya sama. Tidak ada jalan, tidak mungkin saya bisa untuk wisuda. Karena 2 minggu paspor saya akan ditahan. Nggak mungkin saya bisa pulang Indonesia. Tapi sekali lagi Tuhan punya bahasa. Papa mama saya udah beli tiket. Saya bilang, Pak, Mah, saya nggak mungkin wisuda. Saya sudah siapin kita planning liburan. Karena harusnya saya wisuda, kita nggak bisa wisuda, kita akan jalan-jalan liburan. Tapi sekali lagi kalau Tuhan berkata bisa, maka pasti bisa. Saya seharian ngurus, saudara. Saya belum dapat visa, saya belum bisa ngurus wisuda. Saya udah bayar semua, saya udah coba baju semua. Baju toga, pokoknya saya pasti wisuda. Saudara tahu singkat cerita udah jam 5 sore, 5 kurang 15 maaf. Semua sudah mau tutup. Saya bilang, Pak tolong saya mau wisuda tapi paspor saya harus dikeluarin. Saudara tahu saya ketemu dengan seorang Indonesia di kampus Malaysia. Dan ternyata dia orang kedutaan. Dan dia berkata saya bisa ngeluarin visa buat paspor kamu dalam 24 jam. Singkat cerita kami wisuda, malam itu juga paspor saya dikembalikan, saudara. Seringkali kita ini punya cara untuk mengatur Tuhan. Saudara juga bisa melihat bagaimana Elisa mengajarkan Yoas, Yoas, pukulkan panahmu ke tanah. Bahasa manusia kita akan berkata, Nabi Elisa, tahukah engkau saya ini melemparkan panah dan ditonton oleh semua rakyat. Dia ini raja yang terhormat. Nembak panah, panahnya diambil, panahnya diketokin ke tanah. Dan itu ditonton oleh semua orang. Dan bahasa yang dimengerti oleh Yoas adalah biarkan aku mengetok cukup 3 kali. Dan di Alkitab ditulis sekarang kau cuma memukul 3 kali. Maka kemenanganmu hanya untuk 3 kali. Ada seorang yang bernama Yunus. Dan Yesus dan Tuhan berkata, kamu pergi supaya bangsa itu diberitahu bahwa bangsa itu akan dimusnahbinasakan. Yunus pergi dan yang terjadi adalah pertobatan. Dan tidak terjadi pemusnahan. Yunus marah dan Yunus menutup kitab Yunus ayat yang keempat. Pasal yang keempat maaf. Dengan dan Yunus marah kepada Tuhan. Kenapa? Bahasa mereka gak match. Saudara saya ini punya bahasa dengan istri saya. Bahasanya apa? Saya gak usah ngomong. Cukup Saudara yang kalau ngomong sama papa mama cuma Dan tiba-tiba kita semua mengerti bahasanya. Yang lebih konyol lagi, anak saya yang 1,5 tahun. Belum bisa ngomong papa mama, cuma dia lebih suka memanggil saya dengan sebutan Bahkan bahasa pun hanya Dan papahnya tetap datang dan mengerti. Anak saya cuma berkata, nunjuk gelas. Papahnya akan ambilin gelas. Oh kamu mau minum ya ternyata. Anak saya cuma nunjuk buku. Nanti papahnya akan ngambilin buku. Dan dia akan manggil bibi-bibinya. Dan makanan datang.
Sebuah bahasa, language. Tapi apakah engkau punya bahasa yang sama dengan Tuhan? Pada saat Tuhan berkata, aku akan bangkit di akhir zaman. Apakah engkau akan bisa melihat kemuliaan Allah? Waktu Tuhan berkata tentang lawatan, waktu Tuhan berkata tentang pemulihan, waktu Tuhan berkata tentang kebangkitan, apakah engkau punya language, bahasa yang sama? Saudara, tahukah engkau ada 5 bahasa kasih? Ada 5 bahasa kasih. Bahasa kasih manusia berbeda-beda. Ada perkataan, ada sentuhan, ada waktu, ada servis, ada hadiah. Saya punya seorang teman yang bahasa kasihnya ialah waktu. Maka dia cuma akan duduk, nungguin buat kita ngobrol. Ada seorang yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Dan hari-hari random pun dia akan kasih saya hadiah. Ada seorang yang bahasa kasihnya ialah words, kata-kata, dan hari-hari spesial, hari-hari yang tidak spesial pun dia akan menuliskan surat dan berkata terima kasih sudah jadi pemimpin yang baik dalam hidup saya. Itu manusia. Tapi hari ini, malam ini, sore hari ini saya mau pertanyakan adalah apakah engkau mengenal bahasa Tuhan? Sebelum saya lanjutkan, boleh saya minta kita buka Alkitab kita di Yohanes 21 ayat yang ke-17. Apakah engkau mengenal bahasa Allah? Boleh saya minta kita baca bergantian? Maaf, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya minta teman-teman yang laki-laki baca ayat yang ke-15. Semua yang perempuan ayat yang ke-16. Laki-laki 17 dan lain sebagainya. 1, 2, 3 ayat yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang laki? Jawab Petrus kepadanya. Yang perempuan? Yang pria? Perempuan, aku berkata kepadamu, sama-sama baca. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus apa? Saudara bisa bayangkan betapa sendunya hari itu perasaan Petrus. Petrus ini baru selesai menyangkal Yesus. Petrus belum sempat punya intimate time dengan Tuhan. Yesus sempat menemui Petrus makan ikan di rumah. Tetapi Petrus belum sempat ngobrol dan Yesus sudah pergi. Ada satu pertanyaan yang saya suka. Kalau Yesus itu roh, kemana ikan gorengnya waktu dia pergi? Yesus makan ikan, Yesus tembus dari tembok, kemanakah ikannya? Itulah kuasa Tuhan, amin. Dan Petrus ini gak punya waktu buat dia say sorry sama Tuhan. Yang dia punya cuman udah pergi lagi. Dia adalah orang yang tegar. Petrus adalah seorang yang berkata, Tuhan, aku tidak akan menyangkal Engkau. Tetapi di depan muka Yesus, di hadapan budak-budak perempuan,
dia menyangkal dan bersumpah dan memaki Yesus. Yesus muncul, Petrus memakai jubahnya dan dia berenang ke pantai. Kalau hari ini saya tanya, kalau engkau di posisi Petrus dan engkau bertemu Yesus hari ini, kira-kira apa yang mau Petrus katakan? Kira-kira adalah, Yesus, aku minta maaf. Dan mungkin Yesus akan berkata, ya Petrus, lain kali jangan gitu lagi ya. Petrus, kamu makanya bertobat, jangan nakal gitu loh Petrus. Kira-kira itulah kata-kata yang akan Yesus katakan. Petrus, pokoknya kamu jangan nakal lah. Kamu yang baik ya sama teman-temanmu. Tapi ternyata Yesus punya bahasa yang lain. Boleh bilang kiri kanannya, Yesus punya bahasa yang lain. Ditepok, dipuk-puk. Yesus punya bahasa yang lain. Yang kadang kamu gak ngerti bro. Yesus punya sebuah bahasa kasih yang beda dengan kita. Petrus datang nunduk, basah, baru berenang dari pantai. Dia dari tengah danau, jalaikan, telanjang, dia berenang pakai baju. Di depan Yesus, kewalahan ngos-ngosan. Yesus gak nanya, gimana rasanya menyangkal aku? Yesus gak nanya, udah puas Petrus kah? Yesus nanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Dan Petrus jawab, Yesus, aku filia terhadap engkau. Agape adalah cinta yang tidak mengingini, adalah cinta yang paling tinggi agape. Cinta tanpa nafsu, cinta tanpa timbal balik, cinta yang tulus engkau keluar, itulah agape. Dan Petrus berkata, Yesus, aku filia, aku sayang kepada kamu as a friend kepadamu. Saudara nangkep? Udah gak nyambung masa? Yesus tanya Petrus, setelah kamu nyangkal, setelah lu nyangkal, apakah kamu sungguh agape yang kamu bilang, kamu pemberani, kamu tidak akan menyangkal aku? Dan Petrus berkata, Tuhan, aku filia terhadap engkau. Aku sayang, tapi as a friend. Dan Yesus tanya yang kedua, Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Petrus mulai gemetar. Dan dia berkata, Yesus, aku filia kepadamu. Aku cuman sayang, aku cuman cinta as a friend. Dan saudara tahu pertanyaan yang terakhir Yesus berkata, Petrus, apakah sungguh engkau filia kepadaku? Petrus, apakah benar engkau sayang as a friend kepadaku? Dan Petrus menjawab, Yesus, bahkan as a friend pun aku meragukan hidupku. Tapi ada satu statement yang Yesus berkata, Yesus gak, aduh Petrus berarti aku cinta, bertepuk sebelah tangan. Yesus berkata, aku gak peduli kamu agape, filia, bahkan aku tidak peduli engkau mencintai aku. Yesus berkata, go, pergi, gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku. Pergi, beritakan Injil. Saudara, kita ini punya banyak bahasa. Tuhan, aku ini gak mau pelayanan, aku ini pendosa, aku berzinah Tuhan, aku sombong, pemarah. Aku mau nunggu waktu aku udah gak berdosa lagi. Aku mau nunggu aku ini udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku ini mau benar-benar sembuh dulu, baru aku mau melayani Engkau Tuhan. Jawaban Yesus satu, go. Boleh saya minta Widya maju ke depan, bentar Wid. Saudara tahu ada satu bahasa yang Yesus katakan. Sini Wid. Namanya Widya. Boleh kasih tepuk tangan dikit sekali aja. Ada satu bahasa go.
Itu artinya gini. Ekbalo itu artinya bukan cuman pergi baik-baik. Itu bukan Yesus berkata gini, Petrus ya gembalakan domba-dombaku. Ya pergilah kalau kamu sempat penginjilan. Saudara tahu itu artinya apa? Itu artinya kamu pergi kalau enggak namamu dicoret dari kakak. Itu bahasa Indonesia yang paling tepat. Saudara tahu kakak, kartu keluarga. Diusir dari rumah itu loh. Tiba-tiba kamu pulang, koper-kopermu diambil. Ekbalo, pergi sono. Kira-kira gini. Satu artinya adalah, maaf ya, satu artinya adalah kau dicoret dari kakak. Dua, artinya kau diusir dari rumah. Tapi tiga, itu artinya showing force. Memastikan. Pergi Wit, ayo buat lawatan, come on. Hei anak-anak muda, ayo buat lawatan. Ayo nunggu apa? Pergi. Itu yang Yesus katakan hari itu. Thank you. Yesus gak berkata, oh ya kalau kamu sempat kamu pergi ya. Go. Petrus, beritakan Injil. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, Injil harus sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan, aku gak mencintaimu. Pergi Petrus. Tapi Tuhan, aku masih berzina. Pergi Petrus. Tapi Tuhan, aku masih kesel. Gua coret lo dari kakak Petrus. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengerti bahasa cinta Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menangkap. Orang-orang yang bisa satu bahasa. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang satu frekuensi dengan Tuhan. Boleh tutup Alkitabmu sama-sama. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Baru kemarin saya bikin acara KKR Waria. Siapa yang di sini takut sama Waria? Boleh angkat tangan? Jujur. Siapa yang takut sama Waria? Saudara tahu Waria kan? Maaf. Bencong, banci, maaf. Siapa yang takut sama Waria? Oke, saya juga. Tetaplah ya. Mereka tuh lembut tetapi bertenaga. Saudara tahu, kemarin kami buat KKR buat 600 waria. Satu aja saya kabur. Ini 600 dikumpulin semua. Saya ini nyusun kursi. Dan saya tuh cuma bilang ini ke teman-teman yang bantu nyusun kursi. Waria 600 ya. Saudara bayangin 600 waria. Saya tuh diginiin. Saya mau nolak nggak enak saya yang khotbah. Saya mau senyumin balik kok kayak kasih kode. Mari Pak. Oh kakak. Nggak boleh Pak kan. Cantik-cantik. Ada yang mirip Cinta Laura. Jenjang-jenjang tinggi. Oke kita nggak bahas. Saya nyusun kursi. Saya tuh cuma bilang gini, teman-teman. Kita tuh kok kayak kurang kerjaan deh. Masalah saya tuh juga banyak loh. Kita tuh ngapain yang ngurusin waria itu ngapain? Kita tuh ngapain 600 waria kita kumpulin, ngapain? Memang hall kita besar ya, jadi tetap social distancing memang tetap bisa. 600 waria, ngapain gitu? Aduh kalau mereka ribut gimana ya, jambak-jambakan gitu, aduh. Teman-teman kami ada yang dicium lagi, aduh saya kasihan banget. Saya tuh begitu udah mau akhir, saya tuh kabur ke green room. Yes. Saya kabur karena mereka udah ngelirik-lirik saya kan, aduh saya kabur deh. Ada beberapa di, si Kristian seneng tapi. Saya tuh sembari nyusun kursi ya. Masalah saya itu ya banyak loh. Masalah keluarga, masalah A, B, C. Ngapain ya kita ngurus waria? Mari kita ketawa-ketawa. Udahlah Tuhan ngurusin kita, masa kita gak mau sih ngurusin waria, kita cuma ketawa-ketawa. Puji Tuhan lah udah. Tapi pulang. Saya ketemu istri saya. Istri saya cerita, saya ini tadi dia baru ketemu orang. Ngobrol-ngobrol buat syuting, buat rekaman. Dan dia cerita, anak ini
papahnya kena menjadi korban peristiwa 98. Kalau saudara masih ingat, beberapa mungkin belum lahir ya, kerusuhan. Dan singkat cerita papahnya pulang kantor, sudah bakar-bakar di mana-mana. Dia ngikutin mobil TNI dan tiba-tiba ada massa lewat. Harusnya bisa dia lindes tapi dia gak mau dan dia berhenti dan dia pulang dipukulin telanjang teman-teman, papahnya. Hari itu papahnya pulang ke rumah dan papahnya waras, gak ada masalah. Papahnya ketawa-ketawa, ya diobatin semuanya, trauma tapi oke. Tapi kemudian anak yang ketiga lahir, laki-laki. Anak yang ketiga lahir dan papahnya ini bilang gini, anak ini tidak boleh disentuh sama mamahnya. Cuman disusuin dan kemudian papahnya yang pegang. Dan papahnya ini mulai miring. Papahnya mulai pelajari tentang semua senjata, mulai dari pisau, pedang, semua, pistol. Dan kemudian anak ini umur sekian tahun udah dipukulin. Berjam-jam dipukulin, pakai gesper sampai berdarah-darah semua. Dan kemudian karena lagi interview, karena lagi wawancara, anak ini ditanya, peristiwa apa yang paling menyakitkan buat kamu? Anak ini cerita hari itu aku masih umur 2 tahun. Main di pantai sama satu keluarga. Tiba-tiba hujan deras dan tiba-tiba saya hilang. Saya hilang dan saya cuma jalan. Sampai akhirnya saya ngelihat terang dan bangun-bangun saya di rumah. Begitu anak ini cerita, mamahnya juga di interview, mamahnya nangis. Wah, mamahnya jerit. Karena lagi syuting mereka. Saksikan nanti filmnya ya nanti. Tiba-tiba mamanya yang nangis. Dan mamanya bilang, nak aku ingat peristiwa itu. Mamanya gantian cerita, ini tidak direkayasa ceritanya. Sungguh-sungguh. Mamanya juga gak tahu, baru ngeh peristiwa itu. Mamanya cerita, hari itu kamu masih umur 2 tahun. Hujan deras. Kami semua sekeluarga, saudara tahu ya kalau di pantai kan ada payungnya ya. Apa sih kayak kafe lah atau apa. Satu keluarga ngumpet di situ. Dan ini anak 2 tahun tersesat di tengah pantai kehujanan. Anak ini cerita aku feel lost, aku benar-benar takut banget, aku merasa kehilangan segalanya. Dan hari itu mamahnya mau nolongin anak ini dan sama papahnya gak dibolehin. Karena papahnya bilang ini, hari itu saya dipukulin orang dan tersesat. Biarkan anak 2 tahun ini belajar rasanya tersesat dan biar dia bisa cari rumahnya lagi. Umur 2 tahun saudara, 2 tahun. Mamanya sembari nangis cerita anak ini jalan, nyusurin pantai. Sampai tinggal titik di ujung pingsan anaknya. Baru papahnya jalan, nolongin anak. Anak ini nangis semualah, dipukulin setiap hari. Diikat. Kemudian ditanya, terus bagaimana kamu bisa mengampuni papa? Gak mungkin bisa aku ampunin papa. Tapi suatu kali ada sebuah kebaktian. Dan di tengah kebaktian ada altar call dan ada kakak-kakak datangin saya dan meluk saya. Dan kakak ini nanya, kamu mau gak maafin papa? Anak ini bilang aku tidak akan mengampuni papaku. Tapi kakak-kakak ini dia cerita, anak ini cerita. Tapi kakak ini cuma peluk aku. Dan hari itu pertama kalinya aku nangis. Selama ini aku gak pernah nangis. Kenapa? Karena buat aku nangis itu percuma. Toh aku nangis aku tetap dipukulin berjam-jam kok. Sampai berdarah-darah kok. Buat apa aku nangis? Tapi hari itu dia nangis. Dia nangis. Dan di situ dia bertobat. Dan dia di situ mengampuni ayah. Waktu saya dengar cerita itu dari istri saya cuma ingat, iya mungkin ada 600 waria yang akan saya hadapin besok. Saya mungkin gak tahu mereka kayak apa besok. Ini ceritanya semalam. Tapi saya mau berdoa buat mereka. Harusnya tadi malam saya naik kereta saudara. Cuman jadinya saya naik mobil pagi ini. Makanya baru sampai. Saudara tahu kemarin acara waria, benar 600 waria datang. Saya berkali-kali nyebut bapak lagi. Kakak, mbak, maunya gitu. 600 waria, saya khotbah. Saya khotbah tentang inner healing. Kasih Bapa seperti yang tadi malam istri saya ceritain. Saudara tahu kemarin, ini cerita horor sedikit ya. Itu kakak-kakak maju ke depan. Saya mau peluk ya rada segan.
wah lebih cantik lah dari rata-rata wanita di tempat ini, maafkan saya. Wah, saya datengin, saya pelukin satu-satu. Wah, nangis ketemu Tuhan. Sembari saya peluk, saya ikutan nangis. Saya tuh cuma bilang gini, Tuhan, saya ini siapa sih Tuhan? Saya juga masih bermasalah kok. Saya pemarah Tuhan. Saya pemberontak Tuhan. Tapi kalau Engkau berkata go, I go. Kalau Engkau berkata ke waria, saya ke waria Tuhan. Kalau Engkau berkata ke preman, saya akan datengin preman Tuhan. 2 minggu lalu, anak didik saya yang saya kenal meninggal. Mungkin beberapa saudara kenal Peter. Saya masih galau, saya masih stres. Keluarganya masih ngajak saya ketemu buat sidang lah dan lain sebagainya. 3 hari selanjutnya saya KKR preman, saudara. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau berkata go, I will go. Hari ini tutup matamu sama-sama. Tutup matamu sama-sama. Saya gak tahu seberapa banyak teman-teman yang berkata, Kak, saya juga bermasalah, Kak. Yang di depan ini juga bermasalah. Saya hidup dari SD sampai SMP hidup dengan kemarahan, perzinahan. Saya seorang yang temperamen, saya bisa lempar batu, saya bisa lempar silet. Saya kuliah. Saya berkali-kali kehilangan Tuhan. Saya berkali-kali jatuh dengan perempuan. Tapi hari ini ada sebuah pertanyaan yang Tuhan tanya dalam hidup. Will you go if I ask you to go? Mari tutup matamu, tutup Alkitabmu sama-sama. Petrus datang dan Petrus berkata, Yesus, bahkan mungkin ternyata aku tidak mencintaimu. Musa datang dan Musa berkata, Yesus Tuhan, ternyata Engkau suruh aku berkata, aku pukul. Abraham datang, Tuhan, ternyata bahkan aku tidak percaya, padahal namaku ialah Bapa orang yang percaya. Tapi Tuhan tidak pernah memikirkan dan terfokus kepada dosa dan pelanggaran. Bahasa kasih Tuhan, go, go, mengikut Yesus, keputusanku. Mari tutup matamu sama-sama. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus. Sama-sama katakan. Mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Oh, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Keputusan. Ada satu bahasa Tuhan. Ada satu bahasa Tuhan. Pergi dan gembalakanlah domba-domba. Buat engkau yang tahu selama firman diberitakan, ada sesuatu yang berdebar di hatimu tuh. Ada suatu panggilan yang kau tahu, itulah engkau. Untuk kau harus pergi dan menggembalakan domba-domba. Kalau itu engkau taruh tanganmu di hatimu sama-sama Tuhan. Kau yang tahu ada sebuah panggilan, ada sebuah
calling yang sedang memanggil kau. Taruh tanganmu di hatimu, ini tentang kau dengan Tuhan. Mengikut Yesus keputusan. Mari berurusan dengan Tuhan sama-sama. Mari berurusan dengan Tuhan sama-sama. Mari berurusan dengan Tuhan sama-sama. Mari berurusan dengan Tuhan. Boleh saya minta kau yang mari bangkit berdiri sama-sama. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada sebuah panggilan. Ada sebuah bahasa yang kau mengerti. Tadi di awal Cititin berkata, apakah engkau rela untuk meletakkan sesuatu untuk Tuhan malam hari ini? Demi engkau melihat lawatan terjadi atas tempat ini. Saya lihat ada panggilan-panggilan yang seperti gulungan-gulungan yang sedang ditawarkan. Dan bagianmu hanya tanda tangan di situ. Saya lihat di situ ada pelayanan buat anak-anak jalanan di kotamu, anak-anak pang. Saya lihat di situ ada panti asuhan. Kau jadi bapak buat anak-anak di situ. Saya lihat ada kau yang kerja di klinik, kau kerja di tempat kesehatan. Dan kau seperti pelayanan konseling untuk mereka yang akan dibawa pulang ke surga. Dan yang mungkin gak ke surga. Saya lihat ada sebuah panggilan buat setiap engkau yang sungguh-sungguh pada sore malam hari. Mari tutup matamu sama-sama. Mari tutup matamu sama-sama. Dan buat engkau yang serius, yuk mari kita doa sama-sama. Mari kita doa sama-sama. Ada sebuah panggilan Tuhan. Mungkin juga untuk melayani waria, mungkin saya nggak tahu ada berapa banyak waria yang ada di Blora. Atau di kota teman-teman. Tapi total di kota kami Jakarta ada total 7.000 waria. Dan mungkin itu adalah pelayananmu. Mungkin. Tapi mari sama-sama sembah Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Engkau yang mungkin pelayanan media, engkau tiba-tiba Tuhan katakan engkau harus bikin konten-konten yang itu akan mewarnai. Saya lihat ada beberapa ibu-ibu, beberapa perempuan-perempuan. Engkau yang mungkin pernah dilecehkan bahkan. Tetapi pelayananmu ialah untuk menolong orang-orang yang juga pernah dilecehkan. Yuk mari doa sama-sama, mari tutup matamu sama-sama. Mari doa, mari doa, mari doa. Ini antara engkau dengan Tuhan. Dan kalau kau tahu ada sebuah panggilan yang diberikan dalam hidupmu teman-teman. Boleh saya minta kau angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Yang kau tahu ada sebuah panggilan, ada sebuah panggilan. Ya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ada sebuah panggilan. Dan kau tahu itu untuk engkau teman.
Yo terus doa, terus doa, terus doa, terus doa. Dan engkau tahu ini adalah panggilan malam hari ini. Firman Tuhan adalah untuk engkau pergi dan memberitakan Injil. Yo mari doa, mari doa, mari doa, mari doa. Come on. Mari doa, mari doa, mari doa, mari doa. Ya, saya lihat ada banyak. Saya lihat ada banyak laki-laki. Kau yang mungkin dulunya kau nakal. Dan selama ini kau mau bertobat tapi kau berkata, Kak, gimana saya mau pelayanan? Saya aja masih struggle. Tapi hari ini Tuhan berkata, go! Tuhan berkata, go! Tuhan berkata, bawalah Injil sampai ke ujung bumi. Go! Dengar, Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya. Katakan. Engkau tahu Tuhan sedang memanggil engkau malam hari. Yo mari sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Kau yang tahu ada sebuah panggilan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dengar, dengar, dengar. Ya Tuhan, oh. Sekali lagi katakan dengar, dengar, dengar. Dia panggil nama saya. Dan Dengar, Dia panggil namamu. oh, dan Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. seberapa banyak kau yang serius engkau tahu Tuhan memanggil engkau pada malam hari ini? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang serius, kau yang serius, kau yang serius. Kau yang serius. Saya nggak tahu pelayanan apa. Tapi sungguh saya lihat ada sangat banyak pelayanan. Buat orang jalan, Kak tapi saya kerja ya aturlah waktumu. Weekend mungkin. Ini yang sebentar akan kita lakukan. Ini yang sebentar akan kita lakukan. Angkat tanganmu sama-sama, tetap. Kalau engkau tahu Tuhan memanggil namamu. Dan kau berkata ya buat setiap panggilan Tuhan. Dan kau tahu panggilan malam hari ini. Dengan semua harga yang harus kau bayar. Kau boleh berlutut di tempatmu masing-masing. Tapi kalau engkau tahu engkau perlu. Tuhan memanggil engkau. Dan Tuhan berkata, berlutut di depan, berlutut di depan. Kalau Tuhan berkata, berlututlah sebagai seorang tentara, seorang pahlawan. Do it. Dengar, Dia panggil. Ini tentang kau dengan Tuhan. Ini antara kau dengan Tuhan. Saya lihat ada panggilan untuk rumah singgah, panggilan rumah belajar.
dengar. Dengar. Dengar, come on. Dia panggil nama saya, juga dia. Mari sekali lagi katakan dengar. Oh, dengar dia panggil nama saya. Terus. Doa. He's calling your name. Dengar dia panggil nama saya. Terus. Dengar. Dia panggil namamu. Terus dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Doa. Dia panggil namamu. Doa. Dengar dia panggil nama saya. Dan apa yang menjadi jawabmu? Juga dia panggil. Mari sama-sama katakan, oh ku jawabnya. Kau boleh berlutut di tempatmu teman-teman. Boleh saya minta para teman-teman konselor. Lebih tinggi lagi katakan, ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab
sama-sama katakan, ku jawab. Jawab ya. Saya lihat ada pelayanan untuk orang-orang gila. Ku jawab ya. Orang-orang stres. Saya lihat pelayanan untuk anak orang-orang lansia. Tuhan, Syakana rapa sekena rapa sokona rapa saka. Saya minta 5-10 menit, mari doa sama-sama. Tuhan belum selesai. Shekena rapa sakana rapa Shekena rapa sakana rapa sokona rapa sekena. Shekena rapa sakana rapa sokona rapa sekena. Mari terus doa, mari doa, mari doa, mari doa. Shekena rapa sakana rapa sokona. Shekena rapa sakana rapa saka. Hokona rapa shekena rapa sakana rapa seke. Sikina rapa shekena rapa sakana rapa sokon. Mari angkat tanganmu, mari doa, mari doa, mari doa, mari doa, mari doa. Hokona rapa shekena rapa rasak. Sikina rapa shekena rapa rasakana rapa. Saya lihat ada sekolah. Bahkan saya lihat ada pelayanan yang bahkan kau butuh naik kapal. Shikinarabara sekenarabara sokonarabara sak. Shikinarabara so. Tuhan punya bahasa. Dan biar sore malam hari ini engkau mengerti bahasa Tuhan. Bahasanya bukan tentang seberapa besar dosamu dan seberapa banyak kekayaan yang kau punya, kelemahan, persoalan yang kau punya. Sebuah bahasa yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Sebuah bahasa yang berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebuah bahasa yang berkata, bawalah sebanyak mungkin jiwa. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu ke surga. Tuhan, ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sungguh pakai anak-anakmu di tempat ini. Bukalah jalan di depan mereka Tuhan. Dan buat mereka mengerti. Ada sebuah jalan. Jalan kehambaan. Jalan yang kau lalui. Bapa, inilah anak-anakmu. Pakailah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami mengerti bahasa cintamu yang berbeda. Buat kami mengerti tentang jalan-jalanmu. Buat kami mengerti Tuhan. Apa akan destiny
yang sudah Engkau persiapkan buat setiap kami. Bapa, buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mari ambil waktu dengan Tuhan. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Biar sungguh keluar dari hatimu. Mengikut Yesus. Karena sungguh semua ini tentang Tuhan, bukan tentang kami. Sungguh semua ini tentang nama Yesus, bukan tentang nama kami. Jadi biar Tuhan Yesus hari ini kami datang sepakat bersama-sama. Karena firman-Mu tuh bilang Tuhan, umatku yang atasnya namaku disebut datang merendahkan diri, ngaku dosa, Engkau akan datang dan memulihkan negeri mereka. Ini kami umat-Mu Tuhan atas Blora. Kami datang sepakat kumpul satu hati. Minta ampun, merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan kami berdoa menolehlah Tuhan. Menolehlah atas kota kami Tuhan. Ini loh kami Tuhan umat-Mu yang datang merendahkan diri. Tuhan Yesus kami berdoa. Berikan kepada kami satu bahasa. Berikan kepada kami satu visi. Berikan kepada kami ini satu tujuan untuk menggenapi setiap firman dan menggenapi setiap janji Tuhan di akhir zaman. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua yang sepakat satu bahasa dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Ketua-ketua maju ke depan, kita akan kasih kamu penghargaan. Yes, yes. Penghargaan ini telah dibuat susah payah sampai gak tidur. Jadi para ketua, ayo maju. Ketua-ketua dari sekolah-sekolah, ketua-ketua dari gereja-gereja, kamu yang memegang youth, percayalah saya tahu susahnya memegang youth. Boleh gak maju? Buat kamu yang merasa di depan ini ada pemimpinmu, boleh bangkit berdiri sebentar aja. Ketua-ketua pandangilah anak-anak. Anak-anak, pandangilah ketua-ketuamu. Aku udah kayak ini sesi pernikahannya. Enggak, serius. Nih, anak-anak pandangi, beneran serius. Pandangi ketuamu. Berat jadi mereka, oke? Saya berpandang-pandangan, jangan lepaskan pandanganmu. Sang saya mau kamu anak-anak. Kamu membungkuk dan saya thank you, katakan terima kasih ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi, saya belum lihat, saya masih lihat ada yang kayak apaan sih awkward banget bilang terima kasih. Hey, terima kasih lebih murah daripada ngasih makan kamu ya. Oke, sekali lagi boleh ya bilang terima kasih sama-sama ya, pandangi ketuamu. 1, 2, 3 katakan. Terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Setiap orang itu punya bahasa kasih kan yang beda-beda ya. Saya dulu pernah punya ketua tuh galaknya, minta ampun. Tapi ternyata bahasa kasihnya dia itu adalah menuntut dan memarahi. Jadi kalau dia mengasihi saya, maka dia akan memarahi saya terus karena dia pengen saya jadi baik. Itu namanya bahasa kasih. Tapi kadang-kadang kita tuh gak bisa ngerti bahasa kasih pemimpin kita. Setuju ya? Tapi percayalah, kalau Tuhan angkat mereka jadi pemimpinmu, itu artinya mereka mengasihi kamu, itu udah pasti. Di dalam kelebihan dan kekurangan, mereka itu mengasihi kamu. Oke? Jadi mulai hari ini saya berdoa, sungguh hargai pemimpinmu. Hargai bahasa kasihnya mereka. Hargai caranya mereka ngomong. Yang mungkin mereka menuntut, memarahi, karena gak semua orang tuh bahasa kasihnya membelai dan mengiyakan permintaan kita yang kadang-kadang terlalu kekanak-kanakan. Amin. Terima kasih. Silahkan kita akan tutup dalam doa. Yang sudah berikan persembahan yang terbaik boleh bangkit berdiri. Oke, sebelum kita tutup, saya berharap kita pulang ke kota kita dengan semangat, amin. Yang sebelah kanan saya boleh teriak haleluya. Yang sebelah kiri jangan mau kalah sama yang besar ini ya teman-teman. Yang besar ini mungkin badannya boleh besar tapi semangat yang sebelah kiri lebih besar. Katakan shalom. Sekali lagi sebelah kanan kita haleluya. Oke, aku juga bisa. Kita lebih keras lagi. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat pujian nyender ning sisine sopo. Yo semua boleh oke. Yo semua. Nyender ning sisine sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo. Nyender boleh ke teman-teman ya. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Oke, mungkin biar lebih seru boleh berdua-berdua dengan temannya. Kita akan akhiri malam yang manis ini dengan sender-senderan dengan teman kita. Dilarang modus ya, dilarang modus ya. Ya, dilarang modus. Boleh cari temannya. Cowok sama cowok ya, ayo ayo ayo. Yo, nyender ning sisine sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender nyender nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Lagi. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender ning. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo. Lompat nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti. Kiri nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Kita semua angkat tangan kita. Angkat tangan yuk, angkat tangan yuk, angkat tangan yuk. Tuhan, kami ini adalah anak muda yang keren sekali. Yang hari ini memutuskan untuk nyender padamu. Bukan lagi nyender kepada kebucinan kami. Bukan lagi nyender kepada keadaan kami atau masa lalu kami.
tahu jiwa kami yang sungguh tidak stabil ini Tuhan. Tetapi biarlah kami nyender padamu, biarlah kami melekat kepadamu. Dan kami terima semua yang baik, kami terima semua kekuatan, kami terima kemampuan untuk mengerjakan dan menyelesaikan destiny kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.